Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita dapat berjumpa kembali, meski dalam ibadah di rumah masing-masing. Dan kita terus berdoa dan berharap, biarlah kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan negeri kita dan istimewa di dalam daerah kita, sehingga kita bisa bersekutu kembali bersama-sama. Kita sudah rindu berjumpa, kita rindu menaikkan pujian bersama-sama, kita rindu melayani Tuhan bersama-sama. Tetapi tetap kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita adalah karena kehendak Tuhan. Yang pertama dulu pernah kita renungkan tentang bagaimana Ayub menanggapi situasi, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang tanpa izin Tuhan. Dan kemudian Ayub menyadari bahwa segala sesuatu itu sebagai ujian digambarkan seperti emas yang nanti akan dimurnikan iman kita melalui apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan itu kuasa mengubahkan, memulihkan keadaan. Karena itu tetap kita berdoa bersama-sama. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada kali ini saya mengambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya harap saudara-saudara nanti di rumah membaca dalam satu perikop ini, yaitu 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang terakhir, yaitu dalam perikop tentang hidup orang Kristen. Di dalam ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama, kita siapkan dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Saya percaya saudara-saudara di rumah sudah mempersiapkan pada saat sebelum kita beribadah. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, dan nanti saudara lain waktu membaca dalam perikop sepenuhnya dalam pasal yang keempat ayat 7 ini sampai ayat yang terakhir bagian perikop itu. Kita baca 1, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, saya mengambil satu judul tema dalam khotbah pada pagi hari ini, yaitu mencermati keadaan. Mencermati keadaan artinya melihat, mengamat-amati situasi atau membaca situasi hal-hal yang terjadi. Membaca situasi zaman. Dan sekarang ini kita diperhadapkan sesuatu yang kita perlu membaca, melihat, mengamat-amati itu. Di dalam ayat yang kita renungkan, ayat yang ke-7 ini, saya mengungkapkan 3 hal yang besar. 3 hal itu adalah, yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu pertama yang kita nanti akan renungkan. Kemudian yang kedua adalah kuasai dirimu dan jadilah tenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, agar kita dapat berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita akan coba mengupas apa yang tercantum di dalam ayat tadi yang kita sudah bagi menjadi 3 tadi. Yang pertama adalah firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudara, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini sesungguhnya ada batas waktunya. Dikatakan kesudahan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apapun yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu apa yang terdapat, yang kita alami, yang kita lihat, kita rasakan, semua yang ada ini, termasuk hidup manusia itu, termasuk harta kekayaan, harta benda, jabatan, pangkat, ketenaran, dan sebagainya. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini ada waktunya
untuk disudahi atau diakhiri. Saudara-saudara, mungkin di antara kita pernah mengamati, melihat, menyaksikan yaitu perkembangan dunia ini. Secara khusus saya ingin mengangkat apa yang terjadi. Satu contoh yaitu pemanasan global. Akibat pemanasan global itu kita bisa melihat ada di kutub utara atau kutub selatan, es itu sudah mulai mencair, dan akibat dari mencair itu adalah permukaan air laut naik, dan di sana permukaan air laut yang naik itu menyebabkan pulau-pulau tertentu terbenam. Saya pernah menyaksikan di dalam berita bahwa di Indonesia sendiri terjadi bahwa pulau itu terbenam. Dikhawatirkan Jakarta akan terbenam dan sebagainya. Itu pasti ada kaitannya dengan yaitu pemanasan global yang mengakibatkan es di kutub itu mencair dan permukaan laut itu naik dan sebagainya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini sudah haus, dunia ini sudah keropos, dan itu pasti terjadi sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kesudahan itu akan terjadi. Dunia ini dan isinya akan disudahi, akan diakhiri, dan tidak selamanya ada. Hidup manusia, kemudian harta kekayaan, gambaran yang mudah itu sesungguhnya memberikan pernyataan benar apa yang dikatakan oleh firman Allah bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, oleh karena itu ibu bapak saudaraku yang saya kasih, firman Allah yang pertama kali yang perlu kita renungkan adalah segala sesuatu sudah dekat. Apa tanda-tandanya? Kalau orang mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu adalah kiamat, itu ya akhir zaman, boleh saja. Tetapi mari kita mengamati, kita mencoba untuk melihat di dalam kitab Matius pasal 24. Nanti saudara baca setelah kita merenungkan firman Tuhan ini. Tetapi di dalam kitab Matius pasal 24, satu pasal itu jelas sekali diberikan pernyataan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kesudahan segala sesuatu. Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat itu, ayat 1 dan 2 dikatakan sana bahwa semua bangunan akan diratakan dengan tanah. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, apapun kualitas bangunan apapun yang didirikan oleh manusia, itu ada saatnya semua bangunan itu akan diratakan dengan tanah. Itu pasal yang ke-24 ayat 1 dan 2. Kemudian kalau saudara-saudara mengamati dalam ayat-ayat yang berikutnya dikatakan di sana, yaitu adanya penyesatan dan kesesatan, ayat 4 dan 5, nanti saudara-saudara baca. Artinya bahwa ada saatnya iman ini diuji. Maka dikatakan pada saat perenungan yang lalu, Ayub itu menyadari bahwa iman itu diuji, seperti emas dimurnikan begitu ya. Dan itu ada dalam pernyataan pasal yang ke-24 kitab Matius ayat yang ke-4 dan 5, yaitu adanya penyesatan dan kesesatan. Ajaran-ajaran yang menyesatkan kehidupan iman Kristiani, sehingga banyak orang-orang Kristen yang dulu katanya setia, dulu katanya melayani Tuhan, dulu katanya ada orang yang terkenal, orang yang setia kepada Tuhan, tetapi ternyata pada akhir-akhir ini kita lihat bahwa mereka sudah meninggalkan Kristus Yesus, bahkan mengikuti ajaran-ajaran penyesatan dan kesesatan yang ada. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, judul mencermati itu artinya kita coba melihat kembali kenyataan-kenyataan itu sudah terjadi. Bahkan dalam ayat yang ke-6 adanya peperangan. Ya, di Timur Tengah terus menerus ada peperangan, perebutan tentang wilayahnya, perebutan tentang
bait Allah dan sebagainya masih terjadi sampai sekarang ini, dan juga di tempat-tempat yang lain. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada negara-negara adikuasa yang mencoba menciptakan sebuah senjata, dan senjata itu katanya senjata untuk perdamaian. Tetapi kalau untuk perdamaian, kenapa membuat senjata? Wah, semakin canggih rasanya. Satu dengan yang lain, negara satu dengan yang lain itu semua saling membuat senjata-senjata yang luar biasa. Nah, ini membuktikan bahwa tujuan daripada mereka ini membuat senjata modern itu tidak lain adalah mempertahankan diri dari serangan pihak lain. Itu artinya bahwa peperangan terjadi. Itu ayat yang ke-6, saudara. Tidak usah dibaca sekarang, tetapi nanti saudara perhatikan. Kemudian ada tanda-tanda yang lain, adanya krisis pangan. Nah, saudara, bahwa yang kita harus tahu bahwa kejadian ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di global, dunia, katakan dunia. Sehingga akan terjadi bukan saja tadi peperangan, tetapi juga kelaparan, krisis pangan di mana-mana, di Ethiopia, sehingga banyak korban karena kelaparan mati. Juga dinyatakan di dalam pasal yang sama itu adanya gempa bumi. Apakah gempa bumi itu karena lempengan yang patah, atau gempa bumi itu diakibatkan karena meletusnya gunung Merapi dan sebagainya dan sebagainya. Apapun itu penyidikan secara ilmiah, tetapi itu adalah bagian daripada pernyataan firman Tuhan bahwa waktunya sudah dekat, semua akan dihancurkan. Kemudian juga kalau sudah membaca lebih lanjut, ada kebencian, ada fitnah, ada berita-berita bohong, ada hoax yang sekarang ini marak. Tidak secara kebetulan itu, tetapi ini dinyatakan oleh firman Allah. Memang istilahnya di dalam Alkitab tidak ada kata hoax itu, tetapi ada kebencian, fitnah, berita-berita bohong dan sebagainya. Ada lagi kekejaman, pembunuhan. Rasanya itu hampir setiap waktu kita mendengar ada pembunuhan, apapun latar belakang itu, sampai antara keluarga satu dengan yang lain pun melakukan pembunuhan itu. Hanya masalah-masalah yang sepele menjadikan mereka itu saling membunuh. Dan dikatakan di dalam ayat yang lain, itu baru permulaan penderitaan. Lalu firman Allah mengatakan, Injil kebenaran diberitakan ke seluruh bangsa. Ini adalah berita penyelamatan, seperti apa yang dirindukan oleh Allah kita, Bapa kita, bahwa Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Ini satu penawaran kepada dunia. Injil diberitakan, apakah mereka mau menerima atau tidak, itu adalah keputusan masing-masing. Yang menerima Yesus Kristus, Injil kebenaran itu, ia diselamatkan. Dan yang tidak menerima, menolak Injil, maka ia tidak diselamatkan, akan mengalami penghukuman Allah. Satu ayat lagi, saudara. Mari kita coba lihat pada ayat yang ke-8. Kitab Matius pasal 24 ayat 8. Aku baca. Saudara-saudara perhatikan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru itu ada penderitaan. Menjelang zaman baru, menjelang tatanan baru. Lalu saya menafsirkan, Bapak Ibu saudara. Indonesia dan juga dunia ini sedang memproses adanya tatanan baru. New normal mungkin begitu. Nah, dikatakan di sini terdapat penderitaan menjelang zaman baru atau tatanan baru. Saya kadang bertanya, apakah ini memang adanya pandemi corona ini adalah bagian daripada pernyataan itu? Artinya ada penderitaan yang berbentuk sakit penyakit. Kadang-kala saya itu heran, kenapa dunia sedang menghadapi kenyataan ini? Padahal nubuatan-nubuat itu bukan hanya untuk di
di Indonesia tetapi seluruh global dunia ini. Dan itu terdapat benar bahwa adanya penderitaan menjelang zaman baru. Ya, ada arti yang lain adalah menjelang zaman baru itu zaman di mana kita dalam hidup kekekalan ada penderitaan demi penderitaan. Saudara-saudara, tapi perhatikan dalam ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-44, saya akan bacakan itu. Saudara-saudara perhatikan sekali lagi dalam pasal yang ke-24 pasal 24 ayat 36 dan 44 ya. Di sana dikatakan bahwa tanda-tanda itu memang benar tanda-tanda akhir zaman. Dan sebelum akhir zaman itu, sebelum dibentuknya zaman yang baru, tatanan yang baru itu, banyaknya penderitaan. Dan apa yang kita renungkan pada awal itu adalah pernyataan penderitaan di zaman menjelang zaman yang baru. Saudara-saudara, mari kita akan juga buka dalam kitab Matius pasal 24 tadi pada ayat 36. Saya akan membuka, saudara-saudara juga mempersiapkan diri. Matius pasal 24 ayat 36. Ya, saya baca, saudara-saudara perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Matius pasal 26 ayat 24 ayat yang ke-6. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini rahasia ilahi, rahasia Allah, rahasia di tangan Allah yang menetapkan harinya itu. Saya percaya Yesus pun tahu waktunya, tetapi tidak mungkin akan diberitahukan agar kita sungguh-sungguh bersedia setiap waktu, berjaga-jaga setiap waktu. Juga di dalam ayat yang ke-44 saya baca di sini. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, berjaga-jaga, kata firman Tuhan yang lain. Karena anak manusia datang, Yesus Kristus datang pada saat yang tidak kamu duga. Inilah rahasia ilahi yang luar biasa yang perlu kita sikapi supaya kita ini memiliki, yaitu mencermati keadaan, melihat keadaan, memperhatikan keadaan, membaca situasi, bahwa situasi yang sedang terjadi ini sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Lalu kita melanjut di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 tadi. Selain pernyataan, yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat, yang kedua adalah ayat itu juga menyatakan, kuasailah dirimu dan jadi tenang. Dalam menanggapi, membaca situasi, mengamati situasi yang sedang kita renungkan ini, ada himbauan, ada suruhan dari firman Allah, yaitu kuasailah dirimu dan jadi tenang. Ketenangan hati untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik, itu maksudnya. Jadi dalam mengalami zaman, era yang sedang kita hadapi, kita alami, di sekitar kita sudah terjadi tanda-tanda yang luar biasa, itu sudah terjadi. Tinggal menunggu waktunya Allah, rahasia ilahi itu kapan akan diakhiri. Sehingga kita dihimbau, selama masih ada kesempatan hidup kita, dikatakan kuasailah dirimu dan jadi tenang. Dalam bahasa Jawa dikatakan bisa mengendalikan diri. Sedapat mungkin mengendalikan diri. Memang tantangan kehidupan kita, daya tarik dunia ini, sehingga kadang-kadang kita emosi, kadang kita melakukan hal yang tidak benar. Tetapi firman Allah mengatakan, karena kita sudah melihat tanda-tanda itu, mengamati itu, maka kita perlu bisa mengendalikan diri. Atau dengan bahasa yang lain mengatakan bahwa kuasailah dirimu dan jadi tenang adalah, yaitu ketenangan hati untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah.
Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16 tidak usah dibuka. Di sana dikatakan dalam bahasa Jawa, gunakanlah waktu yang ada, pergunakan waktu yang ada. Ada di sisi yang lain mengatakan gemeni waktu. Gemeni itu artinya memakai secara bijak segala sesuatu yang ada. Gemeni waktu, tidak ada waktu yang terbuang dan sia-sia, atau bijak dalam menggunakan waktu. Hari-hari ini adalah hari jahat. Itu yang kedua yang kita ingin renungkan. Dan yang ketiga, dalam garis besar 1 Petrus pasal 4 ayat 7 tadi adalah supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, kita sadari dan kita akui bahwa karena kesibukan, karena masalah, karena pergumulan kita yang tidak selesai-selesai, maka seringkali kita melupakan doa. Dan kadang doa kita ini bersifat egois untuk kepentingan diri sendiri, untuk anak-anak kita, untuk makanan, untuk pakaian, untuk pekerjaan saya dan sebagainya. Semua serba saya. Sebenarnya maksud daripada supaya kamu dapat berdoa itu, hendaklah kamu berdoa dengan bijaksana. Ingatlah bahwa doa itu bukan untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Memang ada waktunya kita minta apa yang kita perlukan. Sebab Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Itu artinya bahwa kita perlu berdoa untuk keperluan kita. Tetapi jangan lupa, kita perlu berdoa bukan hanya keperluan jasmaniah kita, tetapi perlu kita berdoa untuk perkara-perkara rohaniah kita. Kalau kita lemah, Tuhan berikan kekuatan. Ketika kita malas, ketika kita tidak jujur, ketika ada dosa, Tuhan perbaikilah di dalam kehidupanku yang semakin mendekati akhir zaman ini supaya berkenan di hadapan Allah. Doa adalah sebuah persekutuan, perjumpaan dengan Allah. Antara roh kita dengan roh Allah, kita berjumpa kepada dan di hadapan Allah yang kudus, yaitu suatu keakraban dengan Allah. Bahkan kita kadang-kadang tidak usah memikirkan kepentingan diriku, tetapi yang penting bagaimana kita menyembah di dalam doa itu, memuji Dia di dalam doa itu. Sekali lagi bukan berarti bahwa kita tidak perlu meminta segala sesuatu yang kita perlukan. Yesus Kristus sendiri memberikan contoh di dalam doa Bapa kami. Apa yang tercantum di sana? Ada saat-saat pemujaan kepada Allah, ada mencari kehendak Allah, dan ada apa yang kita perlukan. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya kita pada saat ini mampu mengamati keadaan, melihat keadaan, situasi secara rohani, tetapi juga yang diwujudkan dalam perkara jasmani atau kenyataan dunia ini, bahwa segala sesuatu sudah ada waktunya. Semuanya itu akan dibinasakan, dan sekarang ini tanda-tanda pembinasaan sudah dekat. Memang belum waktunya kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi kita hendaklah berjaga-jaga. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita bersama-sama membaca ayat Nats tadi dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Kita siap baca ya. 1-3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur layak dipersembahkan kepada Bapa yang punya rancangan-rancangan yang luar biasa, rancangan damai sejahtera, rancangan penyelamatan, rancangan pemberkatan atas umat Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan supaya kami melihat, menyaksikan, mengamati situasi-situasi yang sedang kami hadapi.
Itu semua tidak terlepas daripada rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan persiapkan lagi di kami, supaya kami memiliki hikmat kebijaksanaan di dalam hidup ini, dan juga sempat bersekutu dengan Allah dalam doa. Karena disitulah kekuatan kami beroleh daripadamu untuk kami menghadapi segala kemungkinan yang harus kami hadapi. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin.